Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Berbagi Hobi. Di video kali ini gue akan unboxing sebuah sepatu perlengkapan badminton mereknya Li-Ning. Udah jelas kotaknya di sini. Cuma ini unboxingnya beda sama unboxing di video-video gue yang sebelumnya. Ya, biasanya kalau unboxing di video-video sebelumnya itu barangnya baru. Cuma untuk yang ini unboxingnya ya barangnya second, jadi nggak baru. Nah, sepatu apa tipenya kita lihat di balik sini. Tipenya Ranger Light 4 atau dengan kode ITQ 0891 280 mm atau 28 cm, ukurannya size-nya 45. Oke, sebelumnya untuk yang sobat-sobat baru mampir di channel gue ini, silahkan like and subscribe dulu untuk selalu support channel ini. Oke, langsung aja kita lanjut. Nah, ini dia sepatunya. Sebelumnya gue udah pernah unboxing review sepatu badminton merek Li-Ning. Itu spesial Jojo. Nanti untuk linknya bisa lihat di atas ini atau nanti gue taruh di deskripsi. Nah, untuk tipe Li-Ning Jojo itu gue udah nggak gue pakai, jadi udah laku. Jadi gue coba-coba cari waktu itu sepatu penggantinya sepatu RS. Bisa lihat di link atas sini juga nanti videonya kalau yang belum lihat. Nah, sekarang gue lagi coba-coba tipe Li-Ning yang lain, tapi ini gue beli kondisinya second. Karena kenapa? Karena barunya harganya udah masuk harga menengah ya, kalau nggak salah di toko-toko online itu sekitar 5,5-an sampai 600 kalau nggak salah. Jadi ya gue coba dulu second. Nah, pertama-tama kita lihat di bagian uppernya dulu. Ini di bagian uppernya layernya seperti ini. Ini bagian sintetisnya, dan ini di bagian layer yang kayak jaring-jaring, dan ini lumayan gede layer jaring-jaringnya. Di depan sini aja ya segede gini, terus sampingnya juga lanjut. Nah, kalau dilihat secara ini apa ya, kayak ada glitter-glitter ijo-ijonya gitu, bisa kelihatan ya. Nah, ini juga di bagian depannya. Di bagian lidahnya juga kayak ada lubang-lubang ventilasi. Terus ini tali sepatunya. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Oh, ada pas kaki, keluarin dulu karena gue udah sempet coba dulu. Ini depan, samping, kita ke belakang. Oke, ada siluet-siluet di sini. Terus ini logo Li-Ning. Ini full tab. Ada jaring-jaring lagi di sini. Nah, ini full tab buat memudahkan kita kalau buat pakai sepatu atau buat lepas sepatu. Jadi tinggal tarik ini aja. Jadi kalau yang ada full tab ini, yang gue kenal full tab itu kalau di sepatu lari. Tapi ini di sepatu badminton juga ada. Jadi kalau ada full tabnya ini, jari kita itu nggak perlu masuk-masuk ke sini. Mau masukin atau mau ngeluarin kaki kita dari dalam sepatu, bisa dibantu sama si full tab ini. Jadi benar-benar cukup membantu. Nah, ini ada tulisan Ranger Light di bagian kanannya. Ini jaring-jaring lagi. Di sini ada logo Li-Ning yang cukup besar.
Dari bagian uppernya kita lihat di bagian lidahnya. Oh, ternyata bagian lidahnya dia nggak nyatu sama si bagian uppernya. Biasanya kalau yang nyatu itu dia ada karetnya di bagian sini nyambung ke bagian upper sini, ke dalam, di dalamnya, kanan kiri. Ternyata ini enggak. Kita lihat insole-nya. Nah, ini bagian insole-nya. Ini bagian insole-nya mirip sama si Li-Ning Jojo. Di bagian bawahnya kayak ada sarang tawon nih, lubang-lubang gede. Terus bahannya juga empuk. Nah, ini karena gue beli second, jadi ya maklum lah ya, ada bekas-bekas pemakaian. Si penjualnya sih bilang ini sepatunya baru dipakai 3 kali. Baru dipakai 3 kali. Oh iya, untuk catatan sepatu Li-Ning itu gue alamin di sepatu Jojo juga. Baru berapa bulan ini tulisannya dipakai udah pudar, udah gak pudar. Nah, ini udah mulai tanda-tanda mau pudar nih. Ini kelemahannya di sini nih, untuk di bagian insole-nya. Jadi nanti tulisan Li-Ning ini lama-lama pudar dia. Dalam waktu berapa bulan juga, apalagi kalau sering dipakai dia pudar. Tapi yang jelas ini insole-nya empuk. Oke, kita masukin lagi. Ini bagian outsole. Ada tulisan Li-Ning di sini. Di bagian tumitnya kita tes berapa empuk. Oh, empuk ya. Nah, ini bagian outsole-nya. Beda banget sama sepatu Li-Ning Jojo yang sebelumnya gue pakai ataupun sepatu RS yang biasa gue pakai. Jadi ini kayak bentuk outsole-nya itu dia beda. Biasanya kan standar ya bentuk sepatunya. Nah, ini dia kayak ada titik-titik kalau kita itu napak di lantai. Jadi ini paling besar, terus bagian depan sini juga standar, agak kecil, dan ini agak besar. Mungkin karena titik buat napak di lantainya itu lebih besar di bagian dalam sini. Nah, ini bagian belakangnya juga seperti ini. Jadi dia benar-benar beda untuk outsole-nya dari sepatu-sepatu yang biasa gue pakai. Kalau dari segmen harga dia udah menengah nih kalau menurut gue, karena udah di atas 500, 5,5 atau 600 barunya. Ini karena gue beli second ya pasti lebih murah. Nah, yang jadi catatan di tipe Li-Ning ini itu di bagian depannya sini. Di bagian depannya sini Li-Ning Jojo itu dengan ukuran yang sama, size sama 45 28 cm. Dia lebih ngerucut di sini, lebih lancip. Jadi berasa lebih agak mentok kaki gue sedikit di sebelah sini. Nah, buat si tipe ini nih Ranger Light ya. Buat tipe ini depannya berasa lebih lebar. Jadi buat yang orang kakinya lebar, ini masih cocok nih. Biasanya kalau untuk sepatu Li-Ning itu gue nggak cocok karena dia kurang lebar. Tapi buat sepatu ini,
dengan size yang sama tipe sebelumnya 45, ini bener-bener lebih lebar. Dan karena lebih lebar, otomatis di sininya jadi lebih lega. Karena memang biasanya kalau size 45 tuh gue lebih sekitar 1 jari di bagian depannya. Biasanya kalau di RS gue 44, jadi nggak terlalu longgar banget. Ini 45 terus di bagian depannya lebar, wah udah ini berasa longgar banget di depannya. Jadi di bagian depan sini kaki gue itu bisa ngelebar gini, nyaman. Tapi yang bikin gak nyaman itu di bagian depannya, karena berasa lebih panjang aja gitu. Beda sama si sepatu Li-Ning Jojo yang udah gue coba sebelumnya. Gue juga gak nyangka ini. Gue pikir sama aja, ternyata dia beda. Buat tipe si Ranger Light ini, dia lebih lebar. Jadi buat yang size atau biasa pakai size 45, kalau biar nggak kelonggaran banget sih, mungkin gue saranin size 44, karena emang ini cukup lebar. Ya kalau sepatu badminton itu menurut gue kalau terlalu longgar juga nggak enak. Kayaknya itu aja ya unboxing sepatu Ranger Light ini. Untuk sizingnya nanti bisa dilihat video waktu pemakaian di kaki gue. Oke, segitu dulu videonya untuk kali ini. Terima kasih yang udah nonton video gue kali ini. Dan tetap jangan lupa support channel ini dengan like and subscribe. Terus yang punya pengalaman untuk sepatu ini mungkin bisa coret-coret di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.